Suatu bencana muncul ketika bahaya bertemu dengan situasi yang rentan. Bahaya alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi dan kekeringan adalah bagian dari siklus alam dan bumi. Pada saat bahaya tersebut memberikan dampak pada masyarakat, akan membuat masyarakat dihadapkan pada situasi yang sangat parah yang memerlukan bantuan untuk menyelamatkan kehidupan dan lingkungan. Bahaya yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia dan teknologi, polusi udara dan air, dan desertifikasi atau berubahnya hutan menjadi padang pasir, menyebabkan degradasi lingkungan dan membawa bencana. Pada saat ekonomi tumbuh dan teknologi semakin berkembang, bencana buatan manusia akan semakin meningkat. Apakah lingkungan itu? Lingkungan dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari kondisi yang mempengaruhi eksistensi, pertumbuhan, dan kesejahteraan dari satu organisme atau kelompok organisme yang ada di bumi. Setiap unsur dari kehidupan kita adalah bagian dari lingkungan, termasuk udara yang kita hirup, kondisi dari tubuh kita, setiap barang yang ada di rumah kita, maupun makanan dan minuman yang kita konsumsi. Mempelajari lingkungan melibatkan dua pendekatan dasar. Pendekatan pertama didasarkan pada fakta bahwa manusia mendiami planet ini bersama-sama dengan makhluk hidup yang lain yang memfokuskan pada interaksi antara sistem-sistem kehidupan. Yang kedua, merupakan pendekatan yang lebih luas, yaitu melihat lingkungan secara menyeluruh dan menekankan bahwa semua sumber-sumber daya dari planet bumi ini, baik itu yang hidup maupun yang tidak hidup, sangatlah terbatas. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, mengindikasikan bahwa spesies manusia merupakan pemain utama karena aspek kesejahteraan dan seluruh aktivitasnya merupakan perhatian yang paling utama. Ada banyak gejala alam yang menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh manusia atau gejala alam. Antara lain, gempa bumi. Ada beberapa faktor yang memberi andil terhadap kerentanan gempa bumi ini, seperti pertama, lokasi pemukiman di daerah seismik. Dua, struktur yang tidak tahan terhadap gerakan tanah. Tiga, kumpulan bangunan yang rapat dengan hunian yang padat. Dan keempat, kurangnya akses terhadap informasi mengenai resiko-resiko gempa bumi. Kemudian, letusan vulkanik. Akibat yang ditimbulkan dari letusan vulkanik yaitu 1. Terjadinya korban dan kesehatan yang menurun. 2. Kerusakan hunian, infrastruktur, dan pertanian. Yang terakhir, banjir. Biasanya terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi dan air hujan tersebut tidak terserap sepenuhnya oleh tanah karena sudah tidak ada daerah serapan dan gundulnya hutan. Akibat yang ditimbulkan dari banjir yaitu terjadinya kerusakan bangunan-bangunan karena penipisan, adanya korban dan menurunnya kesehatan umum, dan munculnya wabah penyakit seperti malaria, diare, dan infeksi yang disebabkan karena virus. Lalu turunnya kualitas cadangan air.
Hal ini disebabkan terjadinya kontaminasi pada sumur-sumur dan sumber air tanah. Dalam hal kerusakan lingkungan, manusia mempunyai peranan yang sangat besar. Kekuatan-kekuatan besar yang mendorong dan mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Setiap orang di dunia memerlukan kebutuhan hidup yang diambil dari lingkungan, seperti makanan, air, pakaian, tempat berteduh, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi, secara logis, semakin besar pertumbuhan populasi, akan semakin besar kebutuhan yang diambil dari lingkungan. Yang kedua, kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dunia semakin bertambah pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan populasi secara umum. Dan merekalah yang paling rentan karena bangunan-bangunan sebagai tempat mereka huni ada di bawah standar. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Secara historis, pertumbuhan ekonomi telah mempengaruhi keadaan lingkungan. Adanya aktivitas ekonomi manusia yang begitu besar mengakibatkan lingkungan global mengalami perubahan. Keempat, meningkatnya urbanisasi. Di banyak negara, produk domestik bruto banyak disumbang oleh daerah perkotaan. Keadaan ini menyebabkan usaha di sektor pertanian menjadi kurang menarik. Akibatnya, banyak orang dari daerah pedesaan pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan dan fasilitas pelayanan yang baik. Kelima, perubahan teknologi. Di negara-negara industri, teknologi yang digunakan dapat mengontrol emisi sehingga dapat memperbaiki kondisi udara dan air di daerah-daerah kota. Sedangkan di negara-negara berkembang yang baru tumbuh, jenis teknologi yang digunakan masih mempunyai dampak yang negatif terhadap jumlah energi yang dikonsumsi dan polusi yang dihasilkan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hutan, tambang, maupun laut. Khusus mengenai sumber daya hutan, luas hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK secara nasional meliputi 144 juta hektar yang tersebar di beberapa pulau. Luas hutan yang ada merupakan 75% dari seluruh wilayah Indonesia dan merupakan 50% dari hutan tropika dunia. Berdasarkan fungsi peruntukannya, hutan dikategorisasikan sebagai hutan konservasi atau conservation forest seluas 20%, hutan lindung atau protection forest seluas 27%, hutan suaka alam dan wisata alam atau nature reserve and recreation forest seluas 9,8%, hutan produksi terbatas atau limited production forest seluas 16%. Selain jumlah luasannya yang besar itu, sumber daya hutan di Indonesia mempunyai kedudukan penting. Misalnya, hutan tropika basah sangat berfungsi sebagai paru-paru dunia. Bagi suatu negara dalam pembangunan ekonomi nasionalnya, hutan tropika basah merupakan sumber pendapatan. Pada awal pembangunan, penebangan kayu di hutan alam akan berlangsung dalam skala besar. Aspek keberlanjutan lingkungan tidak diperhitungkan secara matang. Begitu juga pandangan yang menghendaki supaya praktik
praktik eksploitasi kayu dihentikan secara eksesif tidak pernah ditanggapi secara positif. Cara pemanfaatan hutan yang bertujuan hanya mengejar kepentingan ekonomi itu mengakibatkan kerusakan hutan yang luar biasa. Menurut perhitungan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, selama tahun 1980, tidak kurang 550.000 hektar hutan di Indonesia lenyap setiap tahunnya. Jumlah itu terus meningkat seiring dengan eksploitasi hutan yang dilakukan oleh para pemilik konsesi hak penguasaan hutan atau HPH, terutama di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. Setelah tahun 1980-an, laju kerusakan hutan di Indonesia per tahunnya mencapai 600.000 sampai 1.200.000 hektar, yaitu menurut Hearst tahun 1990. Angka kerusakan itu terus meningkat pada tahun 1990-an menjadi 1,7 juta hektar per tahun. Dan tahun 1996 hingga kini meningkat lagi menjadi 2 juta hektar per tahun, yaitu menurut Potret Kerusakan Hutan di Indonesia tahun 2001. World Resources Institute tahun 2001 yang berkedudukan di Washington menyebutkan laju tingkat deforestasi di Indonesia mencapai 1,5 juta hektar per tahun. Walhi dalam laporannya tahun 2002 mencatat sebesar 2 juta hektar per tahun. Lalu menurut proyeksi, kondisi hutan di Indonesia akan mengalami kepunahan seperti dataran rendah Sumatera tahun 2005 dan di Kalimantan tahun 2010. Ditinjau dari segi bahasa, kerusakan lingkungan dapat didefinisikan sebagai adanya perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam arti lain, jika lingkungan tersebut rusak, baik fisik maupun hayatinya, maka lingkungan tersebut tidak dapat lagi mendukung kehidupan berikutnya. Dengan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kerusakan lahan adalah perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap lahan, sehingga lahan tidak lagi bisa mendukung kehidupan, khususnya manusia. Kerusakan lahan sudah banyak terjadi di mana-mana. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lahan yang sudah tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dengan dirubah fungsinya sehingga dari segi kuantitas, lahan-lahan tersebut berkurang jumlahnya. Rusaknya sumber daya air dapat diartikan sebagai terjadinya perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya air yang mengakibatkan menjadi tidak dapat lagi mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, air yang terdapat di bumi ini merupakan suatu siklus yang jumlahnya relatif tetap yang disebut siklus hidrologi. Sehingga dapat dikatakan terjadinya sumber daya air merupakan akibat dari terganggunya siklus tersebut. Dari berbagai macam kerusakan alam seperti kerusakan hutan, ekosistem pantai dan laut, serta memburuknya kualitas udara atau polusi udara, dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya adalah yang pertama, kerusakan ekosistem pantai dan laut. Dilihat dari penyebabnya, kerusakan ekosistem pesisir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan karena faktor alam. Contohnya adalah gempa, tsunami, badai, banjir, El Nino, pemanasan global, dan sebagainya.
Kerusakan akibat aktivitas manusia atau antropogenik. Contohnya adalah penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang membahayakan, misalnya dinamit, bahan peledak, racun atau tebal potas. Penambangan karang dan pasir, reklamasi pantai, dan limbah pertanian. Limbah kota, seperti buangan limbah industri. Kedua, penyebab kerusakan alam lainnya adalah terjadinya kerusakan hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kerusakan hutan yaitu: pertama, sejak awal pengusahaan hutan di luar Jawa dirancang untuk penambangan kayu, bukan pada pengelolaan hutan yang memperhatikan pelestarian hutan. Kedua, tidak adanya upaya untuk mempersiapkan instrumen pelaksanaan pekerjaan yang memadai. Ketiga, sistem tebang pilih Indonesia atau TPI yang secara resmi diintroduksikan pada tahun 1974 tidak pernah secara sungguh-sungguh dilaksanakan. Keempat, berkembangnya industri perkayuan tahun 1980-an dan menurunnya jumlah pasokan kayu sehingga tidak mampu memenuhi kapasitas terpasang, mendorong sejumlah HPH melakukan penebangan ulang. Kelima, keluarnya kebijakan baru yang disebut Izin Pemanfaatan Kayu atau IPK yang memperburuk kondisi hutan. IPK dalam era otonomi daerah justru mendorong makin meningkatnya aktivitas perambahan hutan dan illegal logging. Dan yang keenam, kebakaran hutan setiap tahun. Kerusakan alam lainnya adalah memburuknya kualitas udara. Pada umumnya yang terjadi di kota-kota besar adalah memburuknya kualitas udara atau polusi udara. Terjadinya kondisi ini disebabkan oleh: 1. Meningkatnya volume kendaraan bermotor yang ada yang menyebabkan tingginya produksi asap setiap hari. Kedua, pabrik-pabrik dengan bahan bakar minyak yang proses produksinya berlangsung hampir 24 jam. Ketiga, semakin jarangnya pohon-pohon di jantung kota karena tergusur oleh pembangunan. Upaya penanganan terhadap kerusakan pada 3 sumber daya penting yang telah diuraikan tadi sudah banyak dilakukan dan dapat disimpulkan ada 5 pendekatan pengendalian, yaitu: pertama, pengendalian secara fisik. Penanganan ini dilakukan dengan cara langsung memperbaiki kondisi yang sudah rusak, sekaligus mencegah terulangnya kembali kerusakan lahan, hutan, dan air di masa yang akan datang, seperti rehabilitasi hutan, reboisasi, rehabilitasi lahan, pengelolaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran hutan, dan perlindungan hutan dari pembalakan liar. 2. Pendekatan pengendalian melalui aspek pengaturan ruang. Penanganan dengan cara ini diwujudkan dengan dibuatnya suatu rencana tata ruang yang mengatur penggunaan sumber daya sehingga kerusakannya dapat ditanggulangi. 3. Pendekatan pengendalian melalui aspek sosial budaya. Diperlukan suatu upaya untuk menumbuh kembangkan kembali kearifan lokal seperti masyarakat di Kampung Naga yang selalu menjaga hutan secara turun-temurun. 4. Pendekatan pengendalian partisipatif. Pendekatan partisipatoris harus disertai perubahan cara pandang terhadap lahan, hutan, dan air sebagai sistem terpadu yang satu dengan yang lain saling terkait karena ketiganya merupakan benda fisik yang selain berfungsi ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Dan yang kelima,
Pendekatan edukatif. Masyarakat dididik untuk mengerti dan memahami pentingnya sumber daya lingkungan, khususnya lahan, hutan, dan air dalam mendukung kehidupannya. Pendekatan edukatif dilakukan melalui diberikannya pendidikan lingkungan. Hasilnya lebih ditekankan pada terjadinya perubahan sikap atau attitude, bukan hanya pada perubahan pengetahuan atau knowledge saja. Metode pembelajarannya dapat dilakukan melalui institusi pendidikan formal dan melalui berbagai media.